ngomongin orang lain. Sudah bawa Alkitab, yuk kita buka yuk. Amsal 22 ayat 10, yuk sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran dan akan berhenti perbantahan dan cemooh. Nah, Salomo mengatakan bahwa usirlah si pencemooh itu, maka apa? Lenyaplah pertengkaran. Jadi Pak Bu, kalau istri saudara lihat gitu mulai ya banyak ngomong-ngomong, gosip-gosip gitu, ya bilang begini, Ma, mohon maaf ya, tolong di luar dulu ya. Iya kan? Iya, benar itu. Kalau saudara lihat ya, ya mungkin suami saudara juga banyak ngomong ya, ya bilang, Pak tolong ya di luar dulu ya, gitu. Benar. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus menjaga apa? Mulut kita. Tuhan mau Anda dan saya Pak, mulut kita kudus, mulut kita suci, menjaga perkataan kita. Kalau mulut saudara dipakai untuk apa? Untuk menjadi ya doa, karunia berkata-kata untuk berdoa, alangkah baiknya lagi daripada ngomongin orang Pak Bu. Kan bagus kan? Kalau kita banyak ngomongnya sama siapa? Sama Tuhan. Jangan ngomongin orang Pak. Itu lebih indah lagi kita. Tapi kalau kita lihat ya, ibu-ibu kalau nggak banyak ngomong, rasa-rasanya seperti memati rasanya. Iya kan? Iya. Saya kalau udah lihat istri saya, ya kalau udah mulai banyak ngomong, Pak katanya, iya Mi. Tapi Pak, oh iya Mi. Iya kan, kita sebagai suami kan kita harus tunduk sama istri ya kan? Iya. Daripada kita dikutukin, makanya saudaraku, kita para bapak-bapak ini, para suami ini, istri kalau udah berdoa dia ngadu sama Tuhan, bahaya kita Pak. Benar itu. Itu istri itu seperti ada apa ya, kontak batin gitu loh. Makanya kalau suami-suami nggak benar itu, istri bilang terkontak batin. Roh Kudus selalu bilang begini, suamimu nggak benar nih. Makanya suami-suami kalau udah pulang malam nih, hati-hati loh. Ya, kalau udah istri telepon nggak diangkat 10 kali, hati-hati Pak. Ya, ya istri cuman bilang begini, Tuhan, bukan suruh jagain lagi, suruh pulang dia cepat-cepat. Benar itu. Makanya yang saya takutin kalau punya istri sebagai pendoa syafaat Pak, wah ngeri Pak. Benar itu. Dia selalu lapor sama Tuhan. Makanya bapak-bapak ini yang pulang malam yang rajin pijit-pijit, bahaya tuh. Bercanda saudaraku, bercanda. Makanya saya takut kalau sama ya istri-istri yang ya pendoa-pendoa syafaat tuh. Makanya kalau istri itu lebih mudah dipercaya loh. Makanya laki-laki ya, mohon maaf ya kita para laki-laki nih, karena saya juga laki-laki ya, sangat susah dipercaya Mas itu. Saya tahu banget Bapak. Bener, itu istri itu paling setia loh, paling taat, paling sayang sama suami. Makanya Pak, jangan sia-siakan Pak. Iya, istri itu paling setia loh. Padahal loh, ya, padahal kalau kita dinilai hidup kita, siapa kita kan? Iya, itu benar tuh. Istri paling setia, paling taat. Yang paling sering menyimpang ke kanan kiri siapa? Laki-laki. Saudara lihat, kalau kita lihat jumpai, mohon maaf ya, kalau istri ditinggal suami meninggal, biasanya istri paling lama nikahnya dibandingkan suami. Betul? Betul Bu ya? Iya. Coba suami, istrinya meninggal, wah baru 1 bulan udah minta nikah lagi. Nggak bisa dipercaya itu laki-laki kadang-kadang. Makanya para ibu-ibu ya, para istri-istri itu paling taat dan setia, tahan lama mereka. Maksudnya memiliki daya tahan lama untuk apa? Setianya gitu. Ya coba laki-laki lah, ditinggalkan istri misalkan sama istrinya meninggal berapa tahun aja, nggak nyampe 1 tahun, saya jamin
Ya memang ada 1, 2, 3 orang ada. Ya mungkin karena lihat anaknya saja ya. Itu. Tapi saya percaya istri itu paling setia. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, Alkitab pada saya mengatakan siapa bergaul dengan pemfitnah membuka rahasia, karena itu jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut. Maka saya sampaikan tadi bahwa keberhasilan, kesuksesan saudara seberapa jauh sudah bergaul dengan orang-orang benar. Jaga pergaulan saudara. Jadi yang kedua yang dapat kita pelajari bahwa kebahagiaan orang benar, orang tersebut tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Yang ketiga yang terakhir. Yuk, ayat 2, sama-sama kita baca 2, 3 ya. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi yang ketiga yang dapat kita pelajari bahagianya orang benar, ciri-cirinya adalah orang tersebut kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah kalau kita perhatikan Bapak Ibu ayat ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Di sana dikatakan kesukaannya. Kata kesukaannya berbicara tentang lebih condong, lebih cenderung. Ya, saudara lebih condongnya kemana? Kalau saudara punya makan kesukaan Padang, nggak akan bisa tergantikan Pak. Saudara mau makan, istri mau kasih makan apa saja, kalau udah sukanya ya Padang atau panggang gitu. Karena udah condong, iya, kesukaannya gitu. Lalu kemudian apa? Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu tentang apa? Firman Tuhan Pak. Saya pelajari bahwa 613 ya berbicara tentang apa? Taurat Tuhan Pak. Maka oleh sebab itu ketika Yesus datang ke dalam dunia, turun dari sorga, hukum Taurat itu digenapi. Tinggal berapa hukum Taurat? Tinggal 2, mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita. Lalu hukum yang kedua, mengasihi sesama manusia. Makanya saudaraku Bapak Ibu, berbicara tentang hukum Taurat, ini berbicara tentang hukum kasih, mengasihi Tuhan Allah kita dan mengasihi sesama manusia. Lalu yang ketiga, berbicara tentang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi Alkitab Anda dan saya tidak hanya cukup dibaca, tetapi harus direnungkan siang dan malam, supaya Anda dan saya bertindak hati-hati. Katakan amin. Renungkan Pak. Makanya kenapa banyak orang Kristen ya imannya nggak bertumbuh, karena tidak direnungkan. Cara baca Alkitabnya salah Pak. Saya ingin kasih tahu buat saudara, supaya iman saudara bertumbuh, cara baca Alkitab yang pertama nih, konsepnya yang pertama harus memiliki sikap hati yang benar. Jadi kalau tidak memiliki sikap hati yang benar, maka saudara tidak akan mau membaca Alkitab saudara. Lalu yang kedua caranya, berdoalah dan mintalah tuntunan Roh Kudus. Makanya sebelum saudara baca Alkitab Bapak Ibu, berdoa dulu, minta tuntunan Roh Kudus supaya saudara mengerti dan memahami. Lalu yang ketiga, konsisten Pak. Konsisten. Saya sama keluarga, istri sama anak-anak, tahun baru sampai nanti Desember, sampai nanti kalau udah selesai, kita mulai dari apa? Kitab Matius sampai Wahyu. Sehari 4 pasal Pak. Sehari 4 pasal baca Alkitab. Sehari. Tuh. Mungkin saudara bilang gini, Pak, saya udah baca Alkitab bolak-balik kayak martabak Pak. Iya kan? Terus baca lagi. Orang kalau baca Alkitab kebanyakan mereka lebih suka perjanjian baru Pak. Coba kalau disuruh baca ya kitab perjanjian lama. Saya salah satu pengantar perjanjian lama. Makanya ketika saya tanya mereka, apa tantangan mereka ketika mereka baca kitab perjanjian lama? Bahasanya sulit dimengerti.
Iya kan? Saudara kalau lihat perjanjian lama, suku A, suku B, suku C, suku D, raja ini, raja ini. Tapi kalau kita lihat, saudara lebih suka apa? Pasti perjanjian baru lebih dimengerti, bahasa yang lebih gampang dicerna. Tapi saya percaya kalau sudah konsisten minta tuntunan Roh Kudus, maka sudah dapat mengerti dan memahami. Lalu kemudian yang keempat, pergunakan pertanyaan-pertanyaan, Pak. Kalau sudah beli Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia, maka ada panduan.